Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang bisa saja hidup tanpa makanan untuk waktu yang cukup lama berhari-hari. Tetapi orang tidak bisa hidup tanpa air dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan air, dan begitu pun dunia ini. Dunia ini sangat membutuhkan air. Kalau saja ada kekeringan karena masa-masa musim panas yang cukup lama, maka kemudian yang terjadi banyak orang akan mati. Kenapa banyak orang akan mati? Karena kehidupan makin susah dan tumbuh-tumbuhan hijau sudah tidak bisa hidup lagi, dan itu yang membuat banyak orang akan mati. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, air adalah hal yang sangat menentukan. Alkitab berkata Kristus adalah air kehidupan kita. Dalam Alkitab dijelaskan kalau kita minum air dari dunia ini, kita tetap masih membutuhkan karena kita akan haus lagi. Tetapi kalau kita menerima air kehidupan dari Kristus Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, kita tidak pernah akan haus lagi. Kepuasan dan damai sejahtera kita terima karena Kristus adalah air kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita memang sedang bicara tentang air kehidupan, untuk menggambarkan kepada kita betapa pentingnya arti Kristus bagi kita, karena Dia adalah air kehidupan yang senantiasa memberi kesegaran buat jiwa kita. Haleluya. Nah, di dalam Wahyu pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu akan kita pelajari. Wahyu 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Oh, haleluya. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Itu sebabnya Kristus bilang, akulah air kehidupan itu. Barang siapa yang minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Kenapa? Karena memang nanti di sorga juga akan ada sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, bukan hanya nanti kalau kita tiba di sorga kita akan mengalami sungai air kehidupan yang mengalir bagi kehidupan kita, tetapi kita juga bisa alami saat ini, sekarang, di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah tantangan, tanggung jawab yang kita hadapi. Sungai air kehidupan itu dapat tetap mengalir dan memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah, haleluya, akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja
saja sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh air kehidupan ini bagi kita sekalian, baik bukan hanya nanti tapi juga sekarang ini, sementara kita melewati pergumulan, setelah kita menghadapi tantangan, bahkan ketika kita harus menghadapi tanggung jawab yang berat yang harus kita pikul, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai kepala keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pasti kan ada tanggung jawab yang harus sudah pikul. Dan kadang-kadang tanggung jawab ini yang membuat orang jenuh, membuat orang capek, membuat orang gak kuat lagi menghadapi kehidupan ini. Tetapi ketika sungai air kehidupan dari Allah mengalir dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang berbeda. Haleluya. Nah, apa artinya Kristus sebagai sungai air kehidupan kita? Yang pertama, air kehidupan ini bicara bahwa dia selalu menyegarkan. Dan bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menyembuhkan. Ada banyak terapi kesembuhan yang berkata, baiklah kita banyak minum air putih. Kenapa? Karena manusia sekarang sudah terkontaminasi dengan banyak minuman-minuman yang bercampur dengan bahan-bahan kimia tertentu yang sebetulnya asing dalam tubuh manusia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau manusia mau kembali minum air kehidupan dari dunia ini saja, dia dapat menyegarkan dan juga dapat memberikan kesembuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apatah lagi kita bicara tentang air kehidupan yang adalah Kristus itu sendiri. Berarti waktu Kristus mengalirkan air kehidupan dalam kehidupan kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menerima kesegaran, kita akan menerima dorongan semangat, kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari sudah kehilangan semangat, ada banyak orang yang sudah mulai jenuh, bosan, capek. Kalaupun dia hidup hanya sekedar asal hidup, kalaupun dia menjalani tanggung jawabnya sebagai istri, dia jalani tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai pekerja, semuanya itu dijalankan sebagai rutinitas keseharian yang memang harus dilaksanakan. Ya habis gimana pendeta, saya harus bangun pagi dan bekerja. Ya ini memang rutinitas kami, dan sudah tidak ada lagi semangat, tidak lagi pemikiran bahwa saya bekerja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bekerja ini adalah saksi-saksi Kristus, sehingga dimanapun saya ada, saya ingin nama Kristus dipermuliakan. Saudaraku, apapun tugas tanggung jawab yang saudara kerjakan, itu adalah pelayanan saudara bagi Tuhan. Karena itu jangan lupakan Tuhan, tetap minta Tuhan menuntun, dan selalu permuliakan nama Tuhan, selalu jadi saksi Tuhan. Ingat, status kita adalah hamba-hamba Tuhan. Profesi masing-masing kita boleh berbeda, tapi status kita jelas, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus meninggikan nama Kristus. Kita hamba-hamba Tuhan yang selalu perlu mengalami cinta Tuhan, dan kita hamba-hamba Tuhan yang selalu harus membagikan kasih Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas apa fungsi, apa arti dari air kehidupan yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang pertama itu bicara tentang selalu menyegarkan dan menyembuhkan buat kita. Lalu yang kedua, kalau saudara lihat pada ayat yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan demikian, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Haleluya. Berarti yang kedua saya pelajari, apa arti air kehidupan ini? Dia selalu membawa hubungan yang akrab dengan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat sungai itu selalu membawa sesuatu, dan kemana dia bawa? Dia bawa sampai ke ujungnya, sampai ke tempat mulanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya Kristus sebagai sumber air kehidupan kita, sungai air kehidupan kita? Itu mengajar kepada kita bahwa hidup kita akan selalu dibawa dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, sampai kita kembali pada kesadaran akan sumber kita, bahwa Kristuslah sumber kehidupan, Kristuslah sumber berkat, Kristuslah sumber damai sejahtera. Persoalannya arus dunia kadang-kadang membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itu sungai air kehidupan akan senantiasa membawa kita makin akrab, makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, apa makna air kehidupan akan mengalir dalam kehidupan kita? Coba lihat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di ayat yang keempat dan kelima dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu
mencahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Berarti yang ketiga, yang terakhir, apa makna air kehidupan ini? Selalu menyediakan yang diperlukan bagi kita kapanpun kita memerlukan sesuatu. Air kehidupan ini mengalir dan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, air kehidupan itu bukan hanya mengalir buat kita nanti ketika kita ada di sorga, tapi sementara kita ada di muka bumi, air kehidupan itu akan mengalir, menyegarkan, menyembuhkan kita, membawa hubungan yang akrab dengan Allah, dan akhirnya menyediakan yang kita perlukan. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan alirkan kembali sungai air kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing, yang menyegarkan, yang menyembuhkan, yang menolong kami untuk senantiasa dekat, akrab dengan Bapa, dan akhirnya menyediakan yang segala yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima dengan iman. Penyakit kami disembuhkan, hidup kami dikuatkan, rumah tangga kami diberkati, dan hidup kami senantiasa akan melihat hal-hal yang baik di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik selalu Dia sediakan bagi kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.